Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita masih sehat, masih sempat datang ke rumahnya. Satu nikmat yang tidak dapat dikira dengan harta benda emas dan perak, ya. Datang ke masjid salat berjamaah tidak dapat dikira dengan uang, dengan kekayaan dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Ayat 155, ya, Allahumma ja'alna minas sabirin. Kami pasti menguji kalian, katanya. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kalian, bisyai'im minal khauf, dengan rasa takut dan cemas, wal ju', dengan kekurangan makanan, wa naqsin minal amwal, kekurangan kemerosotan harta, bencana, ya, musibah berhubungan dengan harta benda, wal anfus, kehilangan jiwa, wath thamarat, kemerosotan hasil buah-buahan dan tanaman pertanian, wa basyiris sabirin, berilah berita sabar, berita gembira kepada orang yang sabar. Jadi ujian itu lumrah hidup, ya. Dalam Quran disebut ujian itu bukan saja musibah, bencana. Ujian itu juga berbentuk nikmat dan kebaikan. Jadi dalam Islam ujian itu ada dua. Pertama, ujian yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ujian yang menyenangkan. Sakit itu ujian, sehat itu ujian. Selamat dari bencana itu ujian, ditimpa bencana itu ujian. Begitu Islam melihat, ya. Islam melihat ujian itu bukan hanya musibah seperti yang terjadi tadi malam, ya, di sekitar masjid yang kita cinta ini, musibah kebakaran dan lainnya. Itu juga ujian. Memang dalam bahasa kitanya pun musibah itu bahasa Arab, ya. Musibah itu bahasa Arab. Dalam Quran disebut ujian itu sebagai musibah. Dan di Quran juga kita diajar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambungan ayat tadi itu, ya. Ayat 155, kalau kita sambungkan ayat 156, orang yang beriman bila timpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, bukan milik diri sendiri, ya. Apa yang ada pada kita itu milik Allah, dan kita semua satu saat akan kembali kepada Allah. Jadi di samping kita bermuhasabah, berintrospeksi tentang musibah yang menimpa kita, namanya beristirja. Istirja itu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja. Istirja ini bukan saat kita mendengar ada orang meninggal dunia saja. Bencana alam, bencana harta benda juga kita dianjurkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah ini ada kategorinya, ada bahagiannya. Pada umumnya orang awam melihat musibah itu musibah harta benda saja. Tapi dalam Islam, musibah itu merangkumi musibah keagamaan. Musibah keagamaan. Contohnya suatu saat kita malas sholat, suatu saat kita malas ke masjid, itu musibah. Itu musibah, bahkan itu musibah yang tidak kalah penting, ya. Sangat besar sekali. Itu maka zaman dulu kalau ada orang yang tidak ada kelihatan di masjid, jemaah akan pergi ke rumahnya menjenguknya. Pak, kenapa tadi Pak? Bapak di mana sholat subuh tadi? Karena
perlu juga ditakziah ya. Perlu mentakziah sebagaimana kita mentakziah orang meninggal dunia atau mentakziah orang yang ditimpa musibah kebendaan ataupun harta benda. Begitu Islam itu melihat tentang musibah keagamaan, ada doanya ya. Wala taj'al musibatana fi dinina, doa Nabi Muhammad. Jangan jadikan musibah yang menimpa kami ini berhubungan dengan keagamaan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah yang menimpa kami musibah keagamaan. Musibah keagamaan ini orang tidak terasa. Kenapa? Karena mereka melihat materi saja. Kebanyakan manusia materialistik, melihat yang nampak di matanya saja. Kalau dia tidak datang sembahyang subuh, tidak nampak baginya sebagai musibah. Padahal itu lebih besar ya daripada musibah harta benda. Maka dalam Islam, khususnya dalam rukun iman, ada percaya kepada ketentuan baik dan ketentuan buruk. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Percaya kepada qadar. Nah, qadar itu bahasa Arab ya. Qadar itu artinya takdir. Takdir itu artinya ketentuan bahwa yang baik yang buruk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada juga kelemahan kita, kesilapan kita menyebabkan terjadinya musibah tadi, kita perlu berpikir secara Al-Quran, melihat kekurangan kita dan mengembalikan peristiwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman awal Islam pun banyak juga musibah terjadi ya. Musibah penyakit, musibah harta benda dan lain sebagainya. Di Mekah sendiri, di tanah suci sendiri terjadi juga kebakaran dan musibah banjir dan lain sebagainya ya. Tidak terhindar dari musibah. Asal kita kembali kepada Allah, kita tidak rugi. Dalam hadis dikatakan orang beriman itu untung katanya. Orang beriman itu untung. Kalau dia menerima nikmat, dia bersyukur, baik baginya katanya. Kalau dia menerima musibah, dia bersabar, baik juga baginya katanya. Orang beriman itu tidak pernah rugi, katanya. Nikmat itu disyukurinya, musibah itu dihadapinya dengan apa tadi? Dengan kesabaran. Di sini juga ada hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Siapa yang ingin dijadikan Allah hamba yang baik, diujinya. Diujinya. Subhanallah, subhanallah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala gham hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah." Setiap yang ditimpakan ke atas orang Islam, termasuk penyakit, termasuk kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang mengenai kakinya, contohnya terduri kakinya, atau waktu makan tergigit lidahnya, itu katanya kaffarallahu biha min khatayah, itu akan menghapuskan dosa sesuai dengan tahap kesabaran orang itu dan sesuai juga dengan musibah yang menimpanya. Yang jelasnya kita dianjurkan beristirja ya, karena musibah yang menimpa saudara kita itu musibah kita juga. Karena dalam Islam melihat innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu bersaudara. Jadi sama-sama kita kembalikan kepada Allah. Semoga Allah menggantikan musibah tadi dengan yang lebih baik. Mudah-mudahan ya. Jadi kita sama-sama membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita lanjutkan dengan doa semoga Allah menggantikan musibah yang menimpa saudara kita, jiran kita, sahabat kita dan jemaah kita. Mudah-mudahan kita selalu dipimpin Allah Subhanahu wa taala dan dihindarkan daripada musibah kebendaan, musibah keagamaan, musibah kejiwaan dan lainnya. Jazakumullah khairah. Barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wardana ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain
يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.